Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Rahmat dan Bu Mariati. Halo, bagaimana kabarmu anak-anak hari ini? Tentu baik bukan? Alhamdulillah kalau dalam keadaan baik semuanya. Semuanya sehat? Iya. Terus, nah anak-anak semuanya kita sapa Bu Mar dulu ya. Selamat pagi Bu Mar. Selamat pagi. Bagaimana keadaannya anak-anak, sehat hari ini? Sehat Bu. Bagaimana untuk Pak Rahmat hari Alhamdulillah saya juga sehat, tidak ada kurang. Bu Mar juga sehat ya? Ya, alhamdulillah Pak. Dari doa anak-anak dan Pak Rahmat hari ini Bu Mar sehat, bisa beraktivitas, melakukan kegiatan belajar lagi dengan anak-anak. Nah, anak-anak semuanya, karena kita masih diberikan kesehatan semuanya oleh Tuhan, maka kita harus bersyukur. Salah satu bentuk syukur kita dengan menjaga kesehatan itu ya Bu ya. Iya. Nah, tentu karena masih di masa pandemi COVID-19, maka kita harus senantiasa gunakan masker, ya, kemudian mencuci tangan, ya, jangan lupa selalu jaga jarak. Ini 3M harus kita lakukan. Tapi tidak hanya itu. Nah, tubuh kita juga harus kita jaga dengan makan makanan yang bergizi, ya. Dan jangan lupa olahraga ya Bu ya. Iya. Nah, olahraga tetap harus kita lakukan supaya imun tubuh kita tetap menjadi kuat. Pada akhirnya virus tidak akan bisa masuk ke tubuh kita. Nah, anak-anak semuanya, di samping itu kita juga harus hidup dengan keluarga, dengan tetangga. Maka kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Apalagi dengan ayah, dengan ibu harus taat dan patuh gitu ya Ibu ya. Harus selalu mentaati apa yang menjadi perintah dari ayah, dari ibu, ya. Supaya apa? Tercipta keluarga yang rukun, lingkungan yang rukun, semuanya tidak damai, Pak, ya. Damai, sehingga kita nyaman. Iya. Nah, anak-anak semuanya, sebagai awal dari kegiatan belajar kita hari ini, yuk kita berdoa bersama. Nah, yang merupakan perwujudan pengamalan sila yang pertama juga, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa maksudnya? Apa harapan kita? Nah, harapan kita, apa yang kita pelajari hari ini, supaya kita bisa mudah mengerti dan mudah kita pahami. Ya, yuk kita awali dengan berdoa bersama dulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Pak Rahmat akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu pada Bapak Ibu guru yang di luar di sana yang hebat-hebat. Terima kasih atas kritik sarannya. Kemarin pada salam saya dapat apa ya, saran, diingatkan ini taknya kemarin menggunakan tak taknis, sekarang sudah saya ganti dengan tak manto. Nah, ini berkat Bapak Ibu semuanya, bukan kritik dan saran ya Bu ya, tapi terima kasih ya Pak. Iya, saran yang diberikan ya Pak. Tapi yang membangun ya Bu. Nah, anak-anak semuanya, mari kita awali pembelajaran hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 3, benda di sekitarku. Kemudian subtema yang keempat, keajaiban perubahan benda di sekitarku. Dan sudah sampai pembelajaran yang ke-6. Ini merupakan pembelajaran yang terakhir ya. Karena pembelajaran yang terakhir isinya biasanya akan mencakup hampir materi-materi penting yang ada di pembelajaran 1 sampai pembelajaran yang ke-6. Pak, setelah ini nanti ulangan ya Pak? Iya. Oh iya. Iya. Ulangan tema. Ya, tema yang iya. Jadi anak-anak harus belajar ya, biar hasilnya
tetap baik, maksimal. memuaskan. Nah, anak-anak semuanya, dalam pembelajaran hari ini pasti kita punya tujuan belajar. Nah, tujuan belajar kita apa? Nah, setelah anak-anak mengikuti pembelajaran nanti, saya berharap, Bu Mariati berharap, anak-anak dapat menyusun informasi perubahan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, menggunakan kata dalam kalimat dengan tepat. Yang ketiga, merencanakan kegiatan yang lama waktunya diketahui dengan tepat. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di rumah dengan tepat. Yang kelima, menceritakan pengalaman saling menolong di lingkungan rumah. Nah, supaya tujuan belajar kita ini bisa tercapai dengan baik, maka anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa ini, muridnya Pak Rahmat yang hebat-hebat ini harus benar-benar memperhatikan ya Bu Maria, dan harus melaksanakan semua tugas-tugasnya supaya bisa benar-benar jelas, benar-benar mengerti, ya benar-benar paham. Tidak Ya. muridnya Pak Rahmat, semua kelas 3 Iya, ya, semua Pak. kan dia semua. Semua kelas 3 ya, Pak. Iya. Tidak hanya muridnya Pak Rahmat yang di kelas ini ya, Iya. yang di luar sana juga Semuanya. sama. Iya. Ya. Nah, anak-anak semuanya, mari kita awali kegiatan belajar hari ini. Tentu dengan semangat, karena dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, anak-anak tentu masih ingat dengan berbagai peristiwa alam yang terjadi tentang perubahan wujud. Ini saya akan mengawali ini dari garam. Ini dari garam. Apa yang terjadi, perubahan wujud apa yang terjadi ketika proses pembuatan garam. Nah, masih ingat tentunya, ya, masih ingat ya Bu Maria? Masih kemarin sudah diterangkan ya, Pak. Itu apa ya, dari benda cair menjadi benda gas ya Bu ya, yang kita kenal dengan menguap ya. Nah, yang kedua ada peristiwa yang lain lagi ini, membuat gulali yang nikmat ini. Tapi jangan banyak-banyak kalau makan permen atau gulali ini ya. Nah, boleh, tapi jangan terlalu banyak. Nah, ini prosesnya terjadi perubahan wujud yang berupa apa ini? Dari benda padat menjadi benda cair. Nah, yang kita kenal dengan mencair. Nah, yang berikutnya anak-anak ada peristiwa ini. Ini di sini ini. Di pagi hari kita jalan keluar rumah, di dedaunan terdapat bintik-bintik air. Kemarin ada tugas ya, Pak. Iya. Bangun pagi, jalan-jalan ya, berumput ya, Pak. Iya. Iya. Nah, ini yang dinamakan peristiwa mengembun, yakni perubahan wujud benda dari gas menjadi benda cair. Nah, anak-anak yang berikutnya ini, ini juga apa ini? Air laut. Apa ini? Menguap. Iya. Perubahan benda cair menjadi gas. Nah, anak-anak semuanya, kemudian kita juga sudah mempelajari setelah ini semuanya. Nah, kemarin kita juga mempelajari tentang ini. Ini kalau lihat gambar ini, ingat apa coba? Ingat apa? Anak-anak ingat apa? Ya, Pak. Iya, pemanasan global yang terjadi. Ini di kutub utara dan kutub selatan ini ada es abadi yang tidak pernah mencair. Tapi kalau suhu bumi, panas bumi ini menjadi panas, maka es yang ada di sini ini akan mencair.
Ini akibatnya berbahaya sekali Bu. Punya bisa daratan ini tenggelam semua. Berat ya Pak. Iya, kalau tenggelam semua kita mau tinggal di mana? Iya. Maka sering terjadi rob itu ya Pak. Iya, maka anak-anak kita harus menjaga supaya bumi kita ini tidak terjadi pemanasan globalnya harus kita tambah. Dengan apa? Dengan salah satunya menggunakan bahan bakar minyak sekecil mungkin, sesedikit mungkin. Kemudian menanam tanaman yang bisa menghasilkan oksigen, yaitu tumbuhan kita tanam. Tanaman yang kuat ya Pak. Iya. Sebenarnya semuanya menghasilkan oksigen, tapi harus kita rawat, kita jaga supaya bumi kita ini tetap menjadi sejuk dan tidak terlalu panas. Nah, anak-anak semuanya, setelah seperti ini, ya, kita sudah mengingat kembali semuanya. Sekarang, anak-anak, mari kita rangkum terlebih dahulu pengetahuan kita tentang perubahan wujud. Nah, di sini peristiwa petani garam ini menguap, air laut menguap dan tersisa butiran garam. Perubahan wujudnya itu. Nah, kemudian membuat es krim. Nah, peristiwanya apa? Ya, jenis perubahan wujudnya apa? Mungkin membeku atau apa? Mencair. Atau mencair atau apa? Silakan ini nanti ya, dikerjakan. Nah, anak sebagai tolak ukur untuk pemahamannya. Peristiwanya apa? Dijelaskan di sini. Embun pagi. Nah, jenis perubahan wujudnya apa? Ditulis di sini. Kemudian penjelasan perubahan wujudnya apa yang terjadi. Membuat gulali yang sama. Jenis perubahan wujudnya yang terjadi ditulis di sini apa. Kemudian penjelasan perubahan wujudnya ditulis di sini. Nah, terakhir terjadinya hujan, karena ini sudah musim penghujan juga. Anak-anak harus menjaga kesehatan kita, jangan main hujan-hujanan ya. Nah, perubahan wujudnya yang terjadi apa, kemudian penjelasan perubahan wujudnya seperti apa. Nah, anak-anak semuanya sampai di sini semuanya sudah. Kemudian kita akan membuat kalimat dengan kata-kata yang sudah tersedia ini untuk memperdalam pengetahuan kita. Nah, maka anak-anak harus buat kalimat ini. Menguap, kamu buat kalimat. Tapi kali ini Pak Rahmat menghendaki jangan buat kalimat tanya ya Bu. Oh, nanti menjelaskan apa yang dimaksud dengan menguap. Iya. Jangan ya. Gunakan kalimat-kalimat berita kali ini. Jangan dibuat kalimat tanya. Apa nggak boleh? Ya sebenarnya boleh, tapi Pak Rahmat menghendaki membuat kalimat berita. Nah, anak-anak semuanya, itu perubahan wujud yang terjadi. Nah, kalau sudah seperti itu, karena anak-anak mempunyai aktivitas setiap hari, dari bangun pagi sampai dengan tidur, maka tentunya bermacam-macam kegiatan yang kamu lakukan di rumah. Kalau dinyanyikan kan dari kamu tidurku terus mandi ya, silakan itu kamu seperti itu. Nah, itu silakan dibuat jadwal kegiatan harianmu di rumah. Karena ini sedang di rumah, ya maka kegiatan harian di rumah. Misalnya waktu di sini, saya pukul 4.30. Wah, ini jenis kegiatan bangun tidur.
Bangun pagi, Atau sholat subuh. Nah, boleh ya. Lama kegiatannya. Lama kegiatannya Ya, berapa menit? Kamu sholat subuh berapa menit? Berapa menit? Misalnya 15 menit atau 30 menit. Karena sholatnya berjamaah di masjid, Bu. Iya. Jadi Perlu waktu yang agak lama yang ya, agak Pak. lama untuk pergi ke masjid. Namanya seperti itu. Nah, terus misalnya lagi setelah dari masjid apa kegiatannya? Misal dari Pak. membaca Al-Quran dulu, misalnya membaca tuh. Al-Quran, iya. Nah, seperti itu. Silakan. Ini kamu buat terus sampai bawah sampai kamu tidur lagi. Iya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi di ya. malam hari, tidak tidur siang ya. Tidur di malam hari. Nah, anak-anak semuanya ini perlu. Kenapa perlu? Supaya kegiatan di rumahmu terjadwal. Tidak main terus atau nonton TV terus ya Bu ya. Supaya terjadwal. Jam sekian saya harus ini, jam sekian saya harus sholat zuhur, jam sekian saya harus belajar ngaji, jam sekian harus membantu ibu, kan begitu toh, dan sebagainya. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang ini yang dialami oleh Siti. Ya, ini silahkan diperhatikan, ya kan juga sedang Mariati. Perhatikan anak-anak, ya. Siti tinggal di desa. Masyarakat desa tempat tinggal Siti rukun dan damai. Terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda. Agamanya pun berbeda-beda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk. Selain menjenguk, juga membantu. Bagaimana dengan lingkungan tempat tinggalmu? Apakah setiap orang di lingkungan tempat tinggalmu menunjukkan sikap saling membantu? Ya, kita harus saling membantu ya Bu, supaya bersatu. Nah, sekarang ini ya Bu ya. Iya. Ya, Nah. Sekarang perhatikan anak-anak ya. Di situ ada kolom yang menunjukkan keadaan. Ya. Rukun dengan tetangga. Menurut pendapatmu bagaimana anak-anak? Nah, ini tinggal diceritakan aja yuk ya. Kalau kamu setuju, kamu beri Tanda cinta. cinta. Kalau enggak biarkan saja. Kalau enggak disetrep, Pak. Oh, Kalau di-strip, dibiarkan nanti dianggap belum dikerjakan. Iya. Ya, jadi diberi strip ya, Nak. Wanita dan strip Ya, gitu kalau ya. kamu setuju dengan rukun dengan tetangga, kamu beri cinta. Kalau kamu tidak setuju, kamu strip. Kalau kamu diangkat, berarti kamu dianggap belum mengerjakan. Gitu ya, Pak? Iya. Ya. Coba itu nanti sampai bawah anak-anak. Sampai Kamu berbagi makanan. Kerjakan ya. Sampai berbagi makanan dengan tetangga. Kerjakan. Nah, di samping itu anak-anak kan apa ya, di rumah selalu kerjasama ya, saling menolong dengan tetangga gitu. Tentunya anak-anak sudah sering kerjasama di rumah, tapi kita nggak tahu bener nggak ya. Maka ini harus diminta untuk menceritakan ya Bu ya, pengalaman kerja sama di lingkungan sekitar rumahmu. Tentu anak-anak punya ini pengalaman-pengalaman di sana. Menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Pokoknya di lingkungan sekitar rumah. Sebetulnya anak-anak itu sudah melakukan, Pak. Iya. Tapi kan saya nggak tahu. Iya. Maka saya diceritakan. Iya, maka untuk menceritakan ya Pak dalam bentuk tulisan ya Pak. Iya. Ya. Nah, ketika menulis, ingat tata cara menulisnya. Iya. Harus menggunakan huruf besar di awal kalimat. Ya, ya pasti Bu. Iya. Judul jangan lupa ya anak-anak ya, beri judul ya. Kemudian titik komanya juga harus diperhatikan, tanda bahasanya semuanya diperhatikan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Jelas anak-anak sampai sini ya. Nah, anak-anak semuanya jelas semua kayaknya Bu ya.
Sudah Pak, anak-anak memperhatikan sungguh-sungguh loh Pak. Iya, kan udah jelas semuanya, Iya. anak-anak semuanya. Yuk kita akhiri belajar kita hari ini, tentu dengan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan belajar hari ini? Menyenangkan nggak? Tentu menyenangkan. Yang kedua, apakah kamu menemukan kesulitan? Mbak, yang mana yang masih sulit? Semuanya gampang ya. Kemudian apa yang masih belum kamu pahami dari pelajaran hari ini? Sudah semua ya. Nah, apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Nah, anak-anak semuanya, setelah kita refleksikan pembelajaran hari ini, yuk kita akhiri belajar kita dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Dengan harapan apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, terima kasih. Saya sampaikan Pak Umar, anak-anak sudah mau memperhatikan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Berikutnya anak-anak, secara pribadi saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak semuanya. Umar juga pasti seperti itu. Coba kita tanya, gimana Umar? Umar juga minta maaf ya anak-anak, karena Umar juga manusia biasa ya, tidak luput dari khilaf, salah, maka Umar minta maaf. Nah, sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran yang berikutnya. Tapi jangan lupa di like dulu videonya, kemudian di share kepada teman-teman kita, saudara kita, dan grup sosial media. Kemudian lihat subscribe-nya di bawah itu yang masih merah. Yang masih merah silahkan ditombol pencet biar menjadi putih kayak punyanya Pak Rahmat tadi. Ya. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Selamat belajar.